Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oke. Saya Araf bin Rohim dari Pendidikan Agama Islam 22B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Persis Bandung. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas dan memaparkan mengenai metode yang cukup masyhur di kalangan pembelajar Quran atau penggiat Al-Quran di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak varian, inovasi, dan evaluasi terkait metode membaca Al-Quran. Dan diantaranya yang cukup masyhur di kalangan pembelajar Al-Quran atau penggiat Al-Quran di Indonesia itu metode Iqra. Metode Iqra ini merupakan metode yang cukup masyhur ya di kalangan pembelajar Islam, pembelajar agama Islam atau penggiat Al-Quran di Indonesia. Metode Iqra ini merupakan metode membaca tulis Quran yang diprakarsai oleh Kiai Haji As'ad Humam. Latar belakang yang perlu diketahui kenapa metode Iqra ini diluncurkan adalah karena Kiai Haji As'ad Humam merupakan murid dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Beliau adalah pencetus metode qiraat yang sebelumnya setelah ada itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi merupakan sahabat dari ayah Kiai Haji As'ad Humam, dan kebetulan Kiai Haji As'ad Humam juga berguru atau belajar dan mengajar Al-Quran di tempat belajarnya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Nah, kenapa kemudian ide atau gagasan untuk membuat metode baru setelah qiraat ini muncul? Karena berangkat dari keresahan Kiai Haji As'ad Humam yang menganggap bahwa metode qiraat ini perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Jadi saat mengajar, Kiai Haji As'ad Humam ini curhat lah gitu kepada gurunya itu Dahlan Zarkashi. Beliau mengatakan bahwa metode qiraat ini perlu dievaluasi, perlu perbaikan dan perlu pembaruan, katanya gitu. Karena dianggap ada beberapa hal yang kurang. Namun Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi ini bersikukuh bahwa metode ini sudah baku dan tidak perlu ada tambahan atau pembaruan lainnya. Sehingga dari sana Kiai Haji As'ad Humam pun mulai mencetuskan memprakarsai metode Iqra tersebut. Metode Iqra ini ya ini bukunya. Nah, ini ada gambar Kiai Haji As'ad Humam di belakangnya. Maaf kalau emang robek-robek dan sudah ini karena udah lama juga ini Iqra untuk belajar. Jadi metode Iqra ini terdapat 6 jilid yang masing-masing jilidnya tentu dengan tingkatan belajar yang berbeda, mulai dari jilid 1 yang mengenalkan huruf-huruf yang telah dipatahkan. Kemudian masuk ke jilid 2 yang mulai sedikit-sedikit disambung, mengenalkan harkat-harkat lainnya, dan sampai Iqra 6 hingga usai kemudian lanjut kepada Al-Quran. Nah, kenapa saya memilih ini sebagai pemaparan saya? Karena kebetulan dulu saat saya belajar Al-Quran, saya menggunakan buku Iqra ini gitu. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya bisa insya Allah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Cara mengajarkan Iqra ini ada beberapa cara. Yang cukup umum dilakukan adalah dengan metode klasikal pun juga individual. Namun yang saya alami atau bahkan yang saya sekarang ajarkan kepada anak-anak itu menggunakan metode individual. Dan ketika anak per anak atau murid per murid itu membaca bacaannya kepada saya dan saya membenarkan atau mengevaluasinya,
murid-murid lainnya tuh biasanya disarankan untuk menulis apa yang kemudian akan mereka baca, sehingga tidak hanya bisa membaca namun mereka juga bisa menulis. Mungkin akan saya tampilkan sedikit video yang mungkin akan saya gunakan gitu metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya belum kenal ya, siapa? Jangan panggil aku. Ini enggak. Siapa yang mau duluan baca? Yang mikro baris, yang lawan terakhir. Karena kalau yang kayak gini nggak dibaca panjang ya, biasain nama kamu tuh? Azmi. Nama aku siapa? Coba cari PDP pas Dika berpuasa. Coba cari David tadi di belakang.
Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmat iyasha yudhibakum wa yastaghfir min ba'dikum ya qaumi ala Yang mana? Semoga selalu semangat belajarnya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Tentunya sangat banyak kekurangan dan sangat banyak yang tidak saya bahas. Harap dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.